Kisah pertama. Luka yang bersembunyi di balik indahnya nada. Di balik panggung megah dan tepuk tangan yang membahana, di sebuah kota kecil yang damai, terdapat band indie bernama Nada Senja. Mereka dielu-elukan karena lagu-lagu emosional dan lirik yang menggugah rasa. Harmonis, kompak, dan penuh pesona, begitulah mereka terlihat dari luar. Namun, kadang apa yang tampak indah hanyalah fasad belaka. Di belakang tirai, tersembunyi kenyataan kelam yang tak pernah disingkap ke dunia luar. Fiona, vokalis berparas memesona, adalah jiwa dari Nada Senja. Suaranya bagaikan angin yang lembut, menyentuh hati pendengar di setiap melodi. Banyak yang jatuh cinta pada kehangatan senyumnya, tak sadar bahwa senyuman itu hanyalah penutup dari rasa sakit yang membara di dalam dirinya. Bersama dengan 4 anggota lainnya, Arga di gitar, Dimas di bass, Reno di drum, dan Bayu pada keyboard, band ini telah menyatu selama 3 tahun. Tapi perjalanan menuju popularitas mereka tidaklah seindah lirik lagu yang mereka nyanyikan. Senyum manis Fiona di atas panggung ternyata dihantui oleh masa-masa penuh gelap di balik sorotan lampu. Masalah mulai muncul sejak Nada Senja semakin menanjak di jagat musik indie. Jadwal tampil yang padat membawa tekanan baru ke dalam kelompok kecil tersebut. Hal-hal rahasia perlahan mulai mencuat. Sebagai gitaris sekaligus pemimpin band, Arga mendominasi setiap keputusan, mulai dari arah musikal hingga hal-hal di luar panggung, bahkan ikut mengontrol kehidupan pribadi anggota lainnya, terlebih lagi Fiona. Sebuah percakapan yang biasa berubah menjadi bibit kehancuran. Di suatu malam usai latihan, Arga memanggil Fiona ke studio tempat mereka kerap mengasah nada. "Band ini jadi besar karena kamu, tapi kamu juga harus sadar siapa yang membuat semua ini mungkin terjadi," ujarnya dengan nada dingin. Seiring berjalannya waktu, pekerjaan yang awalnya dibalut gairah bermusik berganti menjadi mimpi buruk tiada akhir bagi Fiona. Penderitaan tak selesai di sana. Yang awalnya dilewati bersama sahabat dan rekan kreatif kini berubah menjadi pelecehan yang ditemukan di setiap lintasan nada mereka. Kemanapun Fiona mencari perlindungan, dinding seolah merapat lebih ketat meninggalkan sedikit nafas pelarian. Akankah dia sanggup menaklukkan bayang-bayang kelam yang tak terlihat dunia luar? Penasaran peluru antaget Speamator Tlop Spending Ridet Longet Crescenia. Luka di balik nada. Di sebuah kota kecil yang tenang, ada sebuah band indie bernama Nada Senja. Band ini mulai dikenal karena lagu-lagu mereka yang penuh emosi dan lirik yang menyentuh hati. Di depan panggung, mereka tampak sempurna, harmonis, penuh semangat, dan saling mendukung. Namun, di balik layar, ada kisah kelam yang tak pernah terungkap ke publik. Fiona, vokalis cantik band itu, adalah jiwa dari Nada Senja. Suaranya yang merdu mampu menggetarkan hati siapa saja yang mendengarnya. Dengan parasnya yang menawan dan senyumnya yang tulus, Fiona menjadi sorotan di setiap penampilan mereka. Namun, tak ada yang tahu bahwa di balik senyumnya itu, ia menyimpan luka yang mendalam. Band ini terdiri dari 5 orang, Fiona sebagai vokalis, Arga sebagai gitaris utama, Dimas di bass, Reno di drum, dan Bayu sebagai keyboardist. Mereka telah bersama selama 3 tahun, dan selama itu pula Fiona harus menghadapi kenyataan pahit yang tak pernah ia bayangkan. Semua bermula setelah band mereka mulai mendapatkan perhatian dari berbagai pihak. Ketika jadwal manggung semakin padat dan tekanan untuk tampil sempurna semakin besar, suasana di antara anggota band mulai berubah. Arga, yang awalnya adalah teman baik Fiona, mulai menunjukkan sisi gelapnya. Ia sering memanfaatkan posisinya sebagai pemimpin band untuk mengatur segala hal, termasuk kehidupan pribadi Fiona. Pada suatu malam setelah latihan, Arga memanggil Fiona ke ruang studio kecil tempat mereka biasa berlatih. "Kamu tahu kan, Enam, kamu adalah wajah dari band ini? Semua orang datang untuk melihat kamu," katanya sambil tersenyum dingin. "Tapi kamu juga harus tahu posisi kamu di sini." Fiona hanya mengangguk pelan, merasa ada sesuatu yang tak beres dengan nada bicara Arga. Sejak malam itu, perlakuan Arga mulai berubah. Ia sering memaksa Fiona untuk menuruti permintaannya, permintaan yang tak pantas dan melukai harga diri Fiona. Yang lebih mengejutkan, perilaku buruk Arga ini ternyata diketahui oleh anggota band lainnya. Namun, bukannya melindungi Fiona, mereka justru ikut terlibat dalam lingkaran gelap itu. Bayu, Dimas, dan Reno mulai memperlakukan Fiona dengan cara yang sama seperti Arga. Mereka menganggap Fiona sebagai milik bersama, seseorang yang bisa mereka manfaatkan tanpa memikirkan perasaannya. Setiap malam setelah latihan atau selesai manggung, Fiona merasa seperti terperangkap dalam mimpi buruk yang tak berujung. Ia ingin melawan, ingin berteriak meminta tolong, tapi ia takut. Takut kehilangan karirnya,
takut dihancurkan oleh orang-orang yang seharusnya menjadi teman-temannya sendiri. Hari demi hari berlalu, dan Fiona semakin tenggelam dalam kesedihan. Ia mencoba mencari bantuan, tapi siapa yang akan percaya padanya? Band mereka sedang berada di puncak popularitas, dan para penggemar hanya melihat sisi luar yang sempurna. Ia merasa sendirian di dunia ini. Pada suatu malam, setelah selesai tampil di sebuah acara besar, Fiona duduk sendirian di ruang ganti. Air matanya mengalir tanpa henti saat ia memandangi cermin di depannya. Wajah cantik yang selalu dipuji banyak orang kini tampak lelah dan penuh luka batin. Sampai kapan aku harus hidup seperti ini? Gumamnya lirih. Di tengah keputusasaan itu, ia memutuskan untuk menulis surat kepada dirinya sendiri. Sebuah catatan tentang semua rasa sakit yang ia alami selama ini. Surat itu ia simpan di dalam tasnya, berharap suatu hari ia memiliki keberanian untuk membagikannya kepada dunia. Namun, malam itu juga menjadi titik balik bagi Fiona. Saat ia pulang ke rumah kecilnya, ia bertemu dengan seorang tetangga bernama Ibu Mira, seorang wanita parubaya yang selalu ramah padanya. Ibu Mira melihat wajah Fiona yang pucat dan mata sembabnya. Dengan lembut ia bertanya, "Kamu baik-baik saja, Nak?" Untuk pertama kalinya dalam waktu yang lama, Fiona merasa ada seseorang yang benar-benar peduli padanya. Air matanya kembali mengalir deras saat ia menceritakan semuanya kepada Ibu Mira, tentang Arga, tentang anggota band lainnya, dan tentang bagaimana ia merasa terjebak tanpa jalan keluar. Ibu Mira mendengarkan dengan sabar sambil memegang tangan Fiona erat-erat. "Nak, kamu tidak sendirian," katanya dengan suara penuh kasih sayang. "Kamu harus melawan ini semua. Jangan biarkan mereka terus menyakitimu." Dengan dorongan dari Ibu Mira, Fiona akhirnya memberanikan diri untuk melapor kepada pihak berwajib. Prosesnya tidak mudah. Banyak orang meragukan ceritanya karena popularitas band Nada Senja yang sedang naik daun. Namun, dengan bukti yang cukup dan dukungan dari Ibu Mira serta beberapa orang terdekat lainnya, kebenaran akhirnya mulai terungkap. Kasus ini mengguncang dunia musik indie di kota itu. Para anggota band lainnya mencoba membela diri dengan berbagai alasan, tapi bukti-bukti yang ada terlalu kuat untuk disangkal. Mereka akhirnya ditangkap dan harus mempertanggungjawabkan perbuatan mereka di hadapan hukum. Bagi Fiona, perjalanan untuk pulih dari trauma ini masih panjang. Namun, ia merasa lega karena akhirnya ia bisa keluar dari mimpi buruk itu. Ia memutuskan untuk meninggalkan dunia musik sementara waktu dan fokus pada dirinya sendiri, membangun kembali kepercayaan dirinya dan menemukan kembali arti kebahagiaan sejati. Meski luka itu mungkin tak akan sepenuhnya hilang, Fiona tahu bahwa ia telah melakukan hal yang benar. Ia berharap kisahnya bisa menjadi pelajaran bagi orang lain, bahwa tidak peduli seberapa sulit situasinya, selalu ada jalan keluar jika kita berani melawan ketidakadilan. Dan di suatu hari nanti, ketika ia siap untuk kembali bernyanyi, suaranya akan lebih kuat dari sebelumnya, bukan hanya untuk dirinya sendiri, tapi juga untuk semua orang yang pernah merasa kehilangan suara mereka di tengah kegelapan. Kisah kedua. Awal mula band. "Woi, Fer, lo telat lagi, ya?" Bagas berseru dari sofa basecamp. Suaranya santai tapi penuh sindiran. Vera hanya meringis sambil meletakkan tasnya di lantai. "Maaf, Bas. Gue ketiduran abis nulis diari." "Diari? Lo masih nulis diari? Kayak bocah aja," dikata Samuel, si basis, sambil nyengir. "Isinya apaan? Curhatan tentang kita, ya?" Vera mendengus. "Bisa jadi. Tapi nggak semuanya tentang kalian, kok." Di ruangan itu, anggota gokil band sudah berkumpul lengkap. Bagas, gitaris yang selalu tampil cuek tapi punya aura col. Samuel, basis yang suka ngejoket tapi sering kelewat konyol. Taki, drummer yang pendiam tapi berjiwa seni tinggi. Dan Henry, pianis dengan senyum khasnya yang bikin hati adem. Sebagai satu-satunya cewek di band, Vera sudah terbiasa dengan kehebohan mereka. Band ini terbentuk sejak masa SMA, awalnya cuma iseng ikut lomba musik. Tapi, siapa sangka kalau mereka malah jadi populer? Basecamp mereka di sebuah studio kecil yang disewa bareng jadi saksi bisu perjalanan mereka, dari latihan biasa sampai momen-momen absurd yang gak akan terlupakan. Rahasia di Basecamp. Suatu hari, setelah latihan selesai, hanya Vera dan Bagas yang tersisa di Basecamp. Yang lain sudah cabut duluan. Vera duduk santai sambil ngemil permen, sementara Bagas merapikan gitarnya. "Bagas, gue mau nanya." Vera membuka pembicaraan. "Nanya apa?" Bagas menoleh, menatapnya dengan mata tajam tapi lembut. "Kenapa lo bisa setenang itu waktu manggung?
gue kadang masih suka gugup. Bagas tersenyum kecil. Karena gue selalu mikir kalau kita main musik buat seneng-seneng. Gak usah dibawa stres. Lo kan vokalis kita, harusnya paling percaya diri. Percakapan itu perlahan berubah jadi lebih santai dan akrab. Mereka saling bercanda dan tertawa. Tanpa disadari, jarak di antara mereka semakin dekat. Bagas tiba-tiba mengelus pipi Vera, membuat jantungnya berdebar. Lo tahu nggak, Ver? Gue selalu suka suara lo, kata Bagas pelan. Vera hanya bisa terdiam, merasa ada sesuatu yang berbeda di antara mereka malam itu. Job di hotel. Beberapa minggu kemudian, Gokil Band mendapat tawaran manggung di sebuah hotel mewah. Semua anggota antusias, tapi Vera merasakan ketegangan yang aneh. Hubungannya dengan Bagas terasa lebih intim sejak malam di base camp, sementara Samuel, dengan candaan dan perhatian kecilnya, mulai mencuri perhatiannya. Di backstage, saat menunggu giliran tampil, Vera dan Samuel berbincang. Samuel, seperti biasa, melontarkan lelucon yang bikin Vera tertawa. Ver, lo pernah mikir nggak kalau gue tuh sebenarnya soulmate lo? Samuel berkata sambil memasang wajah serius pura-pura. Halah, ngaco lo, jawab Vera sambil tertawa. Tapi ada sesuatu di matanya yang membuat Vera merasa nyaman, sekaligus bingung. Apakah mungkin ia merasa tertarik pada dua orang sekaligus? Dilema hati. Semakin hari, Vera merasa terjebak dalam pusaran emosi yang rumit. Di satu sisi, Bagas adalah pacarnya, orang yang selalu mendukungnya. Tapi Samuel, dengan kepribadiannya yang ceria, membawa warna baru dalam hidupnya. Di suatu malam, Vera mencurahkan isi hatinya dalam diari. Kenapa gue jadi kayak gini? Gue sayang Bagas, tapi Samuel bikin gue nggak bisa berhenti mikirin dia. Apa yang harus gue lakuin? Saat itu, pintu kamar Vera diketuk. Ternyata, itu Bagas. Ver, kita ngobrol. Yuk, katanya singkat. Percakapan mereka malam itu penuh kejujuran dan emosi. Bagas mengungkapkan perasaannya, bahwa ia merasa Vera semakin jauh. Vera hanya bisa menangis, bingung harus berkata apa. Akhir yang baru. Setelah merenung lama, Vera akhirnya mengambil keputusan. Ia tahu bahwa ia harus jujur pada dirinya sendiri dan orang-orang di sekitarnya. Vera memutuskan untuk mengakhiri hubungannya dengan Bagas demi menjaga persahabatan di band. Di hari latihan berikutnya, Vera berbicara pada semua anggota band. Gue cuma mau bilang, apapun yang terjadi, band ini adalah rumah kita. Gue nggak mau ada yang berubah. Semua setuju, meski tak bisa menyembunyikan rasa canggung. Waktu berlalu, dan Gokil Band terus melangkah. Vera belajar bahwa cinta sejati bukan hanya tentang rasa, tapi juga tentang kejujuran dan keberanian untuk membuat pilihan yang sulit. Dengan semangat baru, ia memulai babak baru dalam hidupnya, berfokus pada musik dan persahabatan yang telah mereka bangun bersama. Kisah ketiga. Awal mula Gokil Band. Woi, Ver, lo telat lagi, ya? Bagas berseru dari sofa base camp. Suaranya santai tapi penuh sindiran. Vera hanya meringis sambil meletakkan tasnya di lantai. Maaf, Bas. Gue ketiduran abis nulis diari. Diari? Lo masih nulis diari? Kayak bocah aja, dikata Samuel, si basis, sambil nyengir. Isinya apaan? Curhatan tentang kita, ya? Vera mendengus. Bisa jadi. Tapi nggak semuanya tentang kalian, kok. Di ruangan itu, anggota Gokil Band sudah berkumpul lengkap. Bagas, gitaris yang selalu tampil cuek tapi punya aura col. Samuel, basis yang suka ngejoget tapi sering kelewat konyol. Taki, drummer yang pendiam tapi berjiwa seni tinggi. Dan Henry, pianis dengan senyum khasnya yang bikin hati adem. Sebagai satu-satunya cewek di band, Vera sudah terbiasa dengan kehebohan mereka. Band ini terbentuk sejak masa SMA, awalnya cuma iseng ikut lomba musik. Tapi, siapa sangka kalau mereka malah jadi populer? Basecamp mereka di sebuah studio kecil yang disewa bareng jadi saksi bisu perjalanan mereka, dari latihan biasa sampai momen-momen absurd yang gak akan terlupakan. Rahasia di Basecamp. Suatu hari, setelah latihan selesai, hanya Vera dan Bagas yang tersisa di Basecamp. Yang lain sudah cabut duluan. Vera duduk santai sambil ngemil permen, sementara Bagas merapikan gitarnya. Bagas, gue mau nanya. Vera membuka pembicaraan. Nanya apa? Bagas menoleh,
menatapnya dengan mata tajam tapi lembut. "Kenapa lo bisa setenang itu waktu manggung? Gue kadang masih suka gugup." Bagas tersenyum kecil. "Karena gue selalu mikir kalau kita main musik buat seneng-seneng. Gak usah dibawa stres. Lo kan vokalis kita, harusnya paling percaya diri." Percakapan itu perlahan berubah jadi lebih santai dan akrab. Mereka saling bercanda dan tertawa. Tanpa disadari, jarak di antara mereka semakin dekat. Bagas tiba-tiba mengelus pipi Vera, membuat jantungnya berdebar. "Lo tahu nggak, Ver? Gue selalu suka suara lo," kata Bagas pelan. Vera hanya bisa terdiam, merasa ada sesuatu yang berbeda di antara mereka malam itu. Job di hotel. Beberapa minggu kemudian, Gokil Band mendapat tawaran manggung di sebuah hotel mewah. Semua anggota antusias, tapi Vera merasakan ketegangan yang aneh. Hubungannya dengan Bagas terasa lebih intim sejak malam di base camp, sementara Samuel, dengan candaan dan perhatian kecilnya, mulai mencuri perhatiannya. Di backstage, saat menunggu giliran tampil, Vera dan Samuel berbincang. Samuel, seperti biasa, melontarkan lelucon yang bikin Vera tertawa. Ver, lo pernah mikir nggak kalau gue tuh sebenarnya soulmate lo?" Samuel berkata sambil memasang wajah serius pura-pura. "Halah, ngaco lo," jawab Vera sambil tertawa. Tapi ada sesuatu di matanya yang membuat Vera merasa nyaman, sekaligus bingung. Apakah mungkin ia merasa tertarik pada dua orang sekaligus? Dilema hati. Semakin hari, Vera merasa terjebak dalam pusaran emosi yang rumit. Di satu sisi, Bagas adalah pacarnya, orang yang selalu mendukungnya. Tapi Samuel, dengan kepribadiannya yang ceria, membawa warna baru dalam hidupnya. Di suatu malam, Vera mencurahkan isi hatinya dalam diari. "Kenapa gue jadi kayak gini? Gue sayang Bagas, tapi Samuel bikin gue nggak bisa berhenti mikirin dia. Apa yang harus gue lakuin?" Saat itu, pintu kamar Vera diketuk. Ternyata, itu Bagas. "Ver, kita ngobrol, yuk," katanya singkat. Percakapan mereka malam itu penuh kejujuran dan emosi. Bagas mengungkapkan perasaannya, bahwa ia merasa Vera semakin jauh. Vera hanya bisa menangis, bingung harus berkata apa. Akhir yang baru. Setelah merenung lama, Vera akhirnya mengambil keputusan. Ia tahu bahwa ia harus jujur pada dirinya sendiri dan orang-orang di sekitarnya. Vera memutuskan untuk mengakhiri hubungannya dengan Bagas demi menjaga persahabatan di band. Di hari latihan berikutnya, Vera berbicara pada semua anggota band. "Gue cuma mau bilang, apapun yang terjadi, band ini adalah rumah kita. Gue nggak mau ada yang berubah." Semua setuju, meski tak bisa menyembunyikan rasa canggung. Waktu berlalu, dan Gokil Band terus melangkah. Vera belajar bahwa cinta sejati bukan hanya tentang rasa, tapi juga tentang kejujuran dan keberanian untuk membuat pilihan yang sulit. Dengan semangat baru, ia memulai babak baru dalam hidupnya, berfokus pada musik dan persahabatan yang telah mereka bangun bersama. Jalan baru. Beberapa bulan setelah keputusan Vera, Gokil Band semakin sibuk. Tawaran manggung datang bertubi-tubi, dan mereka bahkan mulai bekerja pada lagu-lagu baru. Vera menemukan bahwa fokusnya pada musik membantu menenangkan pikirannya. Namun, hubungan di dalam band tak sepenuhnya mulus. Bagas tetap menjaga jarak dengan Vera, meskipun ia berusaha profesional saat latihan. Samuel, di sisi lain, menjadi lebih perhatian, sering membawakan camilan atau sekadar menghibur Vera saat ia terlihat lelah. "Lo baik banget, Sam. Kadang gue mikir, lo kayak kakak gue," kata Vera sambil tersenyum kecil suatu hari. Samuel tertawa. "Kakak? Aduh, jangan bikin gue tua dong. Gue kan pengen jadi partner duet lo suatu hari nanti." Vera tersipu, tapi ia tahu Samuel hanya bercanda, atau mungkin tidak. Konflik yang tak terduga. Suatu malam, setelah manggung di sebuah acara besar, Taki memanggil semua anggota untuk berbicara. Wajahnya serius, berbeda dari biasanya. "Gue cuma mau bilang, kita harus lebih solid. Gue ngerasa belakangan ini ada ketegangan di antara kita. Kalau terus kayak gini, band kita bisa bubar," katanya tegas. Semua terdiam. Bagas menatap Vera, lalu Samuel, seolah ingin mengatakan sesuatu tapi menahan diri. "Maaf, kalau gue jadi penyebab masalah ini," Vera akhirnya membuka suara. "Gue cuma mau semuanya balik kayak dulu." Taki mengangguk. "Itu tugas kita semua.
Musik kita udah bawa kita sejauh ini. Jangan sampai kita kehilangan itu. Percakapan itu menjadi momen penting bagi Gokil Band. Mereka berjanji untuk menjaga profesionalisme dan fokus pada tujuan utama, musik. Awal baru. Dengan semangat baru, Gokil Band mulai merekam album pertama mereka. Proses rekaman penuh tantangan, tapi juga menjadi momen untuk mempererat kembali hubungan mereka. Lagu-lagu yang mereka buat mencerminkan perjalanan mereka, cinta, persahabatan, dan perjuangan. Saat album mereka akhirnya dirilis, Vera merasa bangga. Ia tahu bahwa semua keputusan sulit yang ia ambil adalah bagian dari proses yang membentuk dirinya dan band ini. Di hari peluncuran album, Vera berdiri di panggung bersama anggota lainnya. Ia memegang mikrofon, menatap penonton yang bersorak-sorai. Terima kasih untuk semuanya. Album ini adalah cerita kita, dan semoga bisa menjadi bagian dari cerita kalian juga, katanya sebelum mulai menyanyikan lagu pembuka. Sorak-sorai penonton menggema, dan Vera tahu bahwa inilah awal dari babak baru untuk Gokil Band. Ketegangan di tur pertama. Kesuksesan album membawa Gokil Band ke tur pertama mereka di beberapa kota besar. Tur ini menjadi pengalaman baru yang mendebarkan sekaligus penuh tantangan. Hubungan antar anggota band kembali diuji. Suatu malam di hotel setelah konser di Surabaya, Vera mendapati Samuel dan Bagas sedang berdebat di lobi. "Lo nggak usah sok peduli sama dia, Sam," dikata Bagas dengan nada tinggi. "Dia bisa urus dirinya sendiri." Samuel membalas dengan nada tak kalah tajam. "Gue nggak sok peduli. Tapi gue nggak mau lihat dia stres gara-gara lo." Vera mencoba melerai mereka, tapi situasinya semakin panas. "Udah, stop. Kita di sini buat musik, bukan buat ribut." Kejadian itu membuat Vera semakin sadar bahwa hubungannya dengan kedua lelaki ini harus diberi batasan yang jelas. Ia tidak ingin band mereka hancur hanya karena masalah pribadi. Pelajaran dari perjalanan. Tur pertama mereka berakhir dengan sukses besar. Meski sempat terjadi konflik, Gokil Band berhasil menyelesaikan setiap konser dengan gemilang. Dalam perjalanan pulang, Vera merenungkan semua yang telah terjadi. Ia menyadari bahwa cinta memang rumit, tetapi persahabatan dan musik adalah hal yang jauh lebih berharga. Vera berjanji pada dirinya sendiri untuk menjaga fokus pada hal-hal yang benar-benar penting. Di akhir perjalanan, Vera menulis diarinya. "Gue bersyukur punya mereka. Gokil Band bukan cuma soal musik, tapi juga keluarga. Gue akan terus belajar, bertumbuh, dan memberi yang terbaik untuk mereka." Next di kisah selanjutnya ya. Kisah pertama. Luka yang bersembunyi di balik indahnya nada. Di balik panggung megah dan tepuk tangan yang membahana, di sebuah kota kecil yang damai, terdapat band indie bernama Nada Senja. Mereka dielu-elukan karena lagu-lagu emosional dan lirik yang menggugah rasa. Harmonis, kompak, dan penuh pesona, begitulah mereka terlihat dari luar. Namun, kadang apa yang tampak indah hanyalah fasad belaka. Di belakang tirai, tersembunyi kenyataan kelam yang tak pernah disingkap ke dunia luar. Fiona, vokalis berparas memesona, adalah jiwa dari Nada Senja. Suaranya bagaikan angin yang lembut, menyentuh hati pendengar di setiap melodi. Banyak yang jatuh cinta pada kehangatan senyumnya, tak sadar bahwa senyuman itu hanyalah penutup dari rasa sakit yang membara di dalam dirinya. Bersama dengan 4 anggota lainnya, Arga di gitar, Dimas di bass, Reno di drum, dan Bayu pada keyboard, band ini telah menyatu selama 3 tahun. Tapi perjalanan menuju popularitas mereka tidaklah seindah lirik lagu yang mereka nyanyikan. Senyum manis Fiona di atas panggung ternyata dihantui oleh masa-masa penuh gelap di balik sorotan lampu. Masalah mulai muncul sejak Nada Senja semakin menanjak di jagat musik indie. Jadwal tampil yang padat membawa tekanan baru ke dalam kelompok kecil tersebut. Hal-hal rahasia perlahan mulai mencuat. Sebagai gitaris sekaligus pemimpin band, Arga mendominasi setiap keputusan, mulai dari arah musikal hingga hal-hal di luar panggung, bahkan ikut mengontrol kehidupan pribadi anggota lainnya, terlebih lagi Fiona. Sebuah percakapan yang biasa berubah menjadi bibit kehancuran. Di suatu malam usai latihan, Arga memanggil Fiona ke studio tempat mereka kerap mengasah nada. "Band ini jadi besar karena kamu, tapi kamu juga harus sadar siapa yang membuat semua ini mungkin terjadi," diujarnya dengan nada dingin. Seiring berjalannya waktu, pekerjaan yang awalnya dibalut gairah bermusik berganti menjadi mimpi buruk tiada akhir bagi Fiona. Penderitaan tak selesai di sana, yang awalnya dilewati bersama sahabat dan rekan kreatif kini berubah menjadi pelecehan yang ditemukan di setiap lintasan nada mereka. Kemanapun Fiona mencari perlindungan,
dinding seolah merapat lebih ketat meninggalkan sedikit nafas pelarian. Akankah dia sanggup menaklukkan bayang-bayang kelam yang tak terlihat dunia luar? Penasaran peluru antaget Speamator Tlop Spending Ride Tlonget Crescenia. Luka di balik nada. Di sebuah kota kecil yang tenang, ada sebuah band indie bernama Nada Senja. Band ini mulai dikenal karena lagu-lagu mereka yang penuh emosi dan lirik yang menyentuh hati. Di depan panggung, mereka tampak sempurna, harmonis, penuh semangat, dan saling mendukung. Namun, di balik layar, ada kisah kelam yang tak pernah terungkap ke publik. Fiona, vokalis cantik band itu, adalah jiwa dari Nada Senja. Suaranya yang merdu mampu menggetarkan hati siapa saja yang mendengarnya. Dengan parasnya yang menawan dan senyumnya yang tulus, Fiona menjadi sorotan di setiap penampilan mereka. Namun, tak ada yang tahu bahwa di balik senyumnya itu, ia menyimpan luka yang mendalam. Band ini terdiri dari 5 orang, Fiona sebagai vokalis, Arga sebagai gitaris utama, Dimas di bass, Reno di drum, dan Bayu sebagai keyboardist. Mereka telah bersama selama 3 tahun, dan selama itu pula Fiona harus menghadapi kenyataan pahit yang tak pernah ia bayangkan. Semua bermula setelah band mereka mulai mendapatkan perhatian dari berbagai pihak. Ketika jadwal manggung semakin padat dan tekanan untuk tampil sempurna semakin besar, suasana di antara anggota band mulai berubah. Arga, yang awalnya adalah teman baik Fiona, mulai menunjukkan sisi gelapnya. Ia sering memanfaatkan posisinya sebagai pemimpin band untuk mengatur segala hal, termasuk kehidupan pribadi Fiona. Pada suatu malam setelah latihan, Arga memanggil Fiona ke ruang studio kecil tempat mereka biasa berlatih. "Kamu tahu kan, Enam, kamu adalah wajah dari band ini? Semua orang datang untuk melihat kamu," katanya sambil tersenyum dingin. "Tapi kamu juga harus tahu posisi kamu di sini." Fiona hanya mengangguk pelan, merasa ada sesuatu yang tak beres dengan nada bicara Arga. Sejak malam itu, perlakuan Arga mulai berubah. Ia sering memaksa Fiona untuk menuruti permintaannya, permintaan yang tak pantas dan melukai harga diri Fiona. Yang lebih mengejutkan, perilaku buruk Arga ini ternyata diketahui oleh anggota band lainnya. Namun, bukannya melindungi Fiona, mereka justru ikut terlibat dalam lingkaran gelap itu. Bayu, Dimas, dan Reno mulai memperlakukan Fiona dengan cara yang sama seperti Arga. Mereka menganggap Fiona sebagai milik bersama, seseorang yang bisa mereka manfaatkan tanpa memikirkan perasaannya. Setiap malam setelah latihan atau selesai manggung, Fiona merasa seperti terperangkap dalam mimpi buruk yang tak berujung. Ia ingin melawan, ingin berteriak meminta tolong, tapi ia takut. Takut kehilangan karirnya, takut dihancurkan oleh orang-orang yang seharusnya menjadi teman-temannya sendiri. Hari demi hari berlalu, dan Fiona semakin tenggelam dalam kesedihan. Ia mencoba mencari bantuan, tapi siapa yang akan percaya padanya? Band mereka sedang berada di puncak popularitas, dan para penggemar hanya melihat sisi luar yang sempurna. Ia merasa sendirian di dunia ini. Pada suatu malam, setelah selesai tampil di sebuah acara besar, Fiona duduk sendirian di ruang ganti. Air matanya mengalir tanpa henti saat ia memandangi cermin di depannya. Wajah cantik yang selalu dipuji banyak orang kini tampak lelah dan penuh luka batin. "Sampai kapan aku harus hidup seperti ini?" gumamnya lirih. Di tengah keputusasaan itu, ia memutuskan untuk menulis surat kepada dirinya sendiri. Sebuah catatan tentang semua rasa sakit yang ia alami selama ini. Surat itu ia simpan di dalam tasnya, berharap suatu hari ia memiliki keberanian untuk membagikannya kepada dunia. Namun, malam itu juga menjadi titik balik bagi Fiona. Saat ia pulang ke rumah kecilnya, ia bertemu dengan seorang tetangga bernama Ibu Mira, seorang wanita parubaya yang selalu ramah padanya. Ibu Mira melihat wajah Fiona yang pucat dan mata sembabnya. Dengan lembut ia bertanya, "Kamu baik-baik saja, Nak?" Untuk pertama kalinya dalam waktu yang lama, Fiona merasa ada seseorang yang benar-benar peduli padanya. Air matanya kembali mengalir deras saat ia menceritakan semuanya kepada Ibu Mira, tentang Arga, tentang anggota band lainnya, dan tentang bagaimana ia merasa terjebak tanpa jalan keluar. Ibu Mira mendengarkan dengan sabar sambil memegang tangan Fiona erat-erat. "Nak, kamu tidak sendirian," katanya dengan suara penuh kasih sayang. "Kamu harus melawan ini semua. Jangan biarkan mereka terus menyakitimu." Dengan dorongan dari Ibu Mira, Fiona akhirnya memberanikan diri untuk melapor kepada pihak berwajib. Prosesnya tidak mudah. Banyak orang meragukan ceritanya karena popularitas band Nada Senja yang sedang naik daun. Namun, dengan bukti yang cukup dan dukungan dari Ibu Mira serta beberapa orang terdekat lainnya, kebenaran akhirnya mulai terungkap. Kasus ini mengguncang dunia musik indie di kota itu.
Para anggota band lainnya mencoba membela diri dengan berbagai alasan, tapi bukti-bukti yang ada terlalu kuat untuk disangkal. Mereka akhirnya ditangkap dan harus mempertanggungjawabkan perbuatan mereka di hadapan hukum. Bagi Fiona, perjalanan untuk pulih dari trauma ini masih panjang. Namun, ia merasa lega karena akhirnya ia bisa keluar dari mimpi buruk itu. Ia memutuskan untuk meninggalkan dunia musik sementara waktu dan fokus pada dirinya sendiri, membangun kembali kepercayaan dirinya dan menemukan kembali arti kebahagiaan sejati. Meski luka itu mungkin tak akan sepenuhnya hilang, Fiona tahu bahwa ia telah melakukan hal yang benar. Ia berharap kisahnya bisa menjadi pelajaran bagi orang lain, bahwa tidak peduli seberapa sulit situasinya, selalu ada jalan keluar jika kita berani melawan ketidakadilan. Dan di suatu hari nanti, ketika ia siap untuk kembali bernyanyi, suaranya akan lebih kuat dari sebelumnya, bukan hanya untuk dirinya sendiri, tapi juga untuk semua orang yang pernah merasa kehilangan suara mereka di tengah kegelapan. Kisah kedua. Awal mula band. "Woi, Fer, lo telat lagi, ya?" Bagas berseru dari sofa basecamp. Suaranya santai tapi penuh sindiran. Vera hanya meringis sambil meletakkan tasnya di lantai. "Maaf, Bas. Gue ketiduran abis nulis diari." "Diari? Lo masih nulis diari? Kayak bocah aja," dikata Samuel, si basis, sambil nyengir. "Isinya apaan? Curhatan tentang kita, ya?" Vera mendengus. "Bisa jadi. Tapi nggak semuanya tentang kalian, kok." Di ruangan itu, anggota gokil band sudah berkumpul lengkap. Bagas, gitaris yang selalu tampil cuek tapi punya aura col. Samuel, basis yang suka ngejoget tapi sering kelewat konyol. Taki, drummer yang pendiam tapi berjiwa seni tinggi. Dan Henry, pianis dengan senyum khasnya yang bikin hati adem. Sebagai satu-satunya cewek di band, Vera sudah terbiasa dengan kehebohan mereka. Band ini terbentuk sejak masa SMA, awalnya cuma iseng ikut lomba musik. Tapi, siapa sangka kalau mereka malah jadi populer? Basecamp mereka di sebuah studio kecil yang disewa bareng jadi saksi bisu perjalanan mereka, dari latihan biasa sampai momen-momen absurd yang gak akan terlupakan. Rahasia di Basecamp. Suatu hari, setelah latihan selesai, hanya Vera dan Bagas yang tersisa di Basecamp. Yang lain sudah cabut duluan. Vera duduk santai sambil ngemil permen, sementara Bagas merapikan gitarnya. "Bagas, gue mau nanya." Vera membuka pembicaraan. "Nanya apa?" Bagas menoleh, menatapnya dengan mata tajam tapi lembut. "Kenapa lo bisa setenang itu waktu manggung? Gue kadang masih suka gugup." Bagas tersenyum kecil. "Karena gue selalu mikir kalau kita main musik buat seneng-seneng. Gak usah dibawa stres. Lo kan vokalis kita, harusnya paling percaya diri." Percakapan itu perlahan berubah jadi lebih santai dan akrab. Mereka saling bercanda dan tertawa. Tanpa disadari, jarak di antara mereka semakin dekat. Bagas tiba-tiba mengelus pipi Vera, membuat jantungnya berdebar. "Lo tahu nggak, Ver? Gue selalu suka suara lo," kata Bagas pelan. Vera hanya bisa terdiam, merasa ada sesuatu yang berbeda di antara mereka malam itu. Job di hotel. Beberapa minggu kemudian, gokil band mendapat tawaran manggung di sebuah hotel mewah. Semua anggota antusias, tapi Vera merasakan ketegangan yang aneh. Hubungannya dengan Bagas terasa lebih intim sejak malam di basecamp, sementara Samuel, dengan candaan dan perhatian kecilnya, mulai mencuri perhatiannya. Di backstage, saat menunggu giliran tampil, Vera dan Samuel berbincang. Samuel, seperti biasa, melontarkan lelucon yang bikin Vera tertawa. Ver, lo pernah mikir nggak kalau gue tuh sebenarnya soulmate lo?" Samuel berkata sambil memasang wajah serius pura-pura. "Halah, ngaco lo," jawab Vera sambil tertawa. Tapi ada sesuatu di matanya yang membuat Vera merasa nyaman, sekaligus bingung. Apakah mungkin ia merasa tertarik pada dua orang sekaligus? Dilema hati. Semakin hari, Vera merasa terjebak dalam pusaran emosi yang rumit. Di satu sisi, Bagas adalah pacarnya, orang yang selalu mendukungnya. Tapi Samuel, dengan kepribadiannya yang ceria, membawa warna baru dalam hidupnya. Di suatu malam, Vera mencurahkan isi hatinya dalam diari. "Kenapa gue jadi kayak gini? Gue sayang Bagas, tapi Samuel bikin gue nggak bisa berhenti mikirin dia. Apa yang harus gue lakuin?" Saat itu, pintu kamar Vera diketuk. Ternyata, itu Bagas. "Ver, kita ngobrol, yuk," katanya singkat.
Percakapan mereka malam itu penuh kejujuran dan emosi. Bagas mengungkapkan perasaannya, bahwa ia merasa Vera semakin jauh. Vera hanya bisa menangis, bingung harus berkata apa. Akhir yang baru. Setelah merenung lama, Vera akhirnya mengambil keputusan. Ia tahu bahwa ia harus jujur pada dirinya sendiri dan orang-orang di sekitarnya. Vera memutuskan untuk mengakhiri hubungannya dengan Bagas demi menjaga persahabatan di band. Di hari latihan berikutnya, Vera berbicara pada semua anggota band. Gue cuma mau bilang, apapun yang terjadi, band ini adalah rumah kita. Gue nggak mau ada yang berubah. Semua setuju, meski tak bisa menyembunyikan rasa canggung. Waktu berlalu, dan Gokil Band terus melangkah. Vera belajar bahwa cinta sejati bukan hanya tentang rasa, tapi juga tentang kejujuran dan keberanian untuk membuat pilihan yang sulit. Dengan semangat baru, ia memulai babak baru dalam hidupnya, berfokus pada musik dan persahabatan yang telah mereka bangun bersama. Kisah ketiga. Awal mula Gokil Band. Woi, Ver. Lo telat lagi, ya? Bagas berseru dari sofa basecamp. Suaranya santai tapi penuh sindiran. Vera hanya meringis sambil meletakkan tasnya di lantai. Maaf, Bas. Gue ketiduran abis nulis diari. Diari? Lo masih nulis diari? Kayak bocah aja, dikata Samuel, si basis, sambil nyengir. Isinya apaan? Curhatan tentang kita, ya? Vera mendengus. Bisa jadi. Tapi nggak semuanya tentang kalian, kok. Di ruangan itu, anggota Gokil Band sudah berkumpul lengkap. Bagas, gitaris yang selalu tampil cuek tapi punya aura col. Samuel, basis yang suka ngejoget tapi sering kelewat konyol. Taki, drummer yang pendiam tapi berjiwa seni tinggi, dan Henry, pianis dengan senyum khasnya yang bikin hati adem. Sebagai satu-satunya cewek di band, Vera sudah terbiasa dengan kehebohan mereka. Band ini terbentuk sejak masa SMA, awalnya cuma iseng ikut lomba musik. Tapi, siapa sangka kalau mereka malah jadi populer? Basecamp mereka di sebuah studio kecil yang disewa bareng jadi saksi bisu perjalanan mereka, dari latihan biasa sampai momen-momen absurd yang gak akan terlupakan. Rahasia di Basecamp. Suatu hari, setelah latihan selesai, hanya Vera dan Bagas yang tersisa di Basecamp. Yang lain sudah cabut duluan. Vera duduk santai sambil ngemil permen, sementara Bagas merapikan gitarnya. Bagas, gue mau nanya. Vera membuka pembicaraan. Nanya apa? Bagas menoleh, menatapnya dengan mata tajam tapi lembut. Kenapa lo bisa setenang itu waktu manggung? Gue kadang masih suka gugup. Bagas tersenyum kecil. Karena gue selalu mikir kalau kita main musik buat seneng-seneng. Gak usah dibawa stres. Lo kan vokalis kita, harusnya paling percaya diri. Percakapan itu perlahan berubah jadi lebih santai dan akrab. Mereka saling bercanda dan tertawa. Tanpa disadari, jarak di antara mereka semakin dekat. Bagas tiba-tiba mengelus pipi Vera, membuat jantungnya berdebar. Lo tahu nggak, Ver? Gue selalu suka suara lo, kata Bagas pelan. Vera hanya bisa terdiam, merasa ada sesuatu yang berbeda di antara mereka malam itu. Job di hotel. Beberapa minggu kemudian, Gokil Band mendapat tawaran manggung di sebuah hotel mewah. Semua anggota antusias, tapi Vera merasakan ketegangan yang aneh. Hubungannya dengan Bagas terasa lebih intim sejak malam di Basecamp, sementara Samuel, dengan candaan dan perhatian kecilnya, mulai mencuri perhatiannya. Di backstage, saat menunggu giliran tampil, Vera dan Samuel berbincang. Samuel, seperti biasa, melontarkan lelucon yang bikin Vera tertawa. Ver, lo pernah mikir nggak kalau gue tuh sebenarnya soulmate lo? Samuel berkata sambil memasang wajah serius pura-pura. Halah, ngaco lo, jawab Vera sambil tertawa. Tapi ada sesuatu di matanya yang membuat Vera merasa nyaman, sekaligus bingung. Apakah mungkin ia merasa tertarik pada dua orang sekaligus? Dilema hati. Semakin hari, Vera merasa terjebak dalam pusaran emosi yang rumit. Di satu sisi, Bagas adalah pacarnya, orang yang selalu mendukungnya. Tapi Samuel, dengan kepribadiannya yang ceria, membawa warna baru dalam hidupnya. Di suatu malam, Vera mencurahkan isi hatinya dalam diari. Kenapa gue jadi kayak gini? Gue sayang Bagas, tapi Samuel bikin gue nggak bisa berhenti mikirin dia. Apa yang harus gue lakuin? Saat itu, pintu kamar Vera diketuk. Ternyata,
Itu Bagas. Fer, kita ngobrol. Yuk, katanya singkat. Percakapan mereka malam itu penuh kejujuran dan emosi. Bagas mengungkapkan perasaannya, bahwa ia merasa Vera semakin jauh. Vera hanya bisa menangis, bingung harus berkata apa. Akhir yang baru. Setelah merenung lama, Vera akhirnya mengambil keputusan. Ia tahu bahwa ia harus jujur pada dirinya sendiri dan orang-orang di sekitarnya. Vera memutuskan untuk mengakhiri hubungannya dengan Bagas demi menjaga persahabatan di band. Di hari latihan berikutnya, Vera berbicara pada semua anggota band. Gue cuma mau bilang, apapun yang terjadi, band ini adalah rumah kita. Gue nggak mau ada yang berubah. Semua setuju, meski tak bisa menyembunyikan rasa canggung. Waktu berlalu, dan Gokil Band terus melangkah. Vera belajar bahwa cinta sejati bukan hanya tentang rasa, tapi juga tentang kejujuran dan keberanian untuk membuat pilihan yang sulit. Dengan semangat baru, ia memulai babak baru dalam hidupnya, berfokus pada musik dan persahabatan yang telah mereka bangun bersama. Jalan baru. Beberapa bulan setelah keputusan Vera, Gokil Band semakin sibuk. Tawaran manggung datang bertubi-tubi, dan mereka bahkan mulai bekerja pada lagu-lagu baru. Vera menemukan bahwa fokusnya pada musik membantu menenangkan pikirannya. Namun, hubungan di dalam band tak sepenuhnya mulus. Bagas tetap menjaga jarak dengan Vera, meskipun ia berusaha profesional saat latihan. Samuel, di sisi lain, menjadi lebih perhatian, sering membawakan camilan atau sekadar menghibur Vera saat ia terlihat lelah. Lo baik banget, Sam. Kadang gue mikir, lo kayak kakak gue, kata Vera sambil tersenyum kecil suatu hari. Samuel tertawa. Kakak? Aduh, jangan bikin gue tua dong. Gue kan pengen jadi partner duet lo suatu hari nanti. Vera tersipu, tapi ia tahu Samuel hanya bercanda, atau mungkin tidak. Konflik yang tak terduga. Suatu malam, setelah manggung di sebuah acara besar, Taki memanggil semua anggota untuk berbicara. Wajahnya serius, berbeda dari biasanya. Gue cuma mau bilang, kita harus lebih solid. Gue ngerasa belakangan ini ada ketegangan di antara kita. Kalau terus kayak gini, band kita bisa bubar, katanya tegas. Semua terdiam. Bagas menatap Vera, lalu Samuel, seolah ingin mengatakan sesuatu tapi menahan diri. Maaf, kalau gue jadi penyebab masalah ini, Vera akhirnya membuka suara. Gue cuma mau semuanya balik kayak dulu. Taki mengangguk. Itu tugas kita semua. Musik kita udah bawa kita sejauh ini. Jangan sampai kita kehilangan itu. Percakapan itu menjadi momen penting bagi Gokil Band. Mereka berjanji untuk menjaga profesionalisme dan fokus pada tujuan utama, musik. Awal baru. Dengan semangat baru, Gokil Band mulai merekam album pertama mereka. Proses rekaman penuh tantangan, tapi juga menjadi momen untuk mempererat kembali hubungan mereka. Lagu-lagu yang mereka buat mencerminkan perjalanan mereka, cinta, persahabatan, dan perjuangan. Saat album mereka akhirnya dirilis, Vera merasa bangga. Ia tahu bahwa semua keputusan sulit yang ia ambil adalah bagian dari proses yang membentuk dirinya dan band ini. Di hari peluncuran album, Vera berdiri di panggung bersama anggota lainnya. Ia memegang mikrofon, menatap penonton yang bersorak-sorai. Terima kasih untuk semuanya. Album ini adalah cerita kita, dan semoga bisa menjadi bagian dari cerita kalian juga, katanya sebelum mulai menyanyikan lagu pembuka. Sorak-sorai penonton menggema, dan Vera tahu bahwa inilah awal dari babak baru untuk Gokil Band. Ketegangan di tur pertama. Kesuksesan album membawa Gokil Band ke tur pertama mereka di beberapa kota besar. Tur ini menjadi pengalaman baru yang mendebarkan sekaligus penuh tantangan. Hubungan antar anggota band kembali diuji. Suatu malam di hotel setelah konser di Surabaya, Vera mendapati Samuel dan Bagas sedang berdebat di lobi. Lo nggak usah sok peduli sama dia, Sam, dikata Bagas dengan nada tinggi. Dia bisa urus dirinya sendiri. Samuel membalas dengan nada tak kalah tajam. Gue nggak sok peduli. Tapi gue nggak mau lihat dia stres gara-gara lo. Vera mencoba melerai mereka, tapi situasinya semakin panas. Udah, stop. Kita di sini buat musik, bukan buat ribut. Kejadian itu membuat Vera semakin sadar bahwa hubungannya dengan kedua lelaki ini harus diberi batasan yang jelas. Ia tidak ingin band mereka hancur hanya karena masalah pribadi. Pelajaran dari perjalanan. Tur pertama mereka berakhir dengan sukses besar.
Meski sempat terjadi konflik, Gokil Band berhasil menyelesaikan setiap konser dengan gemilang. Dalam perjalanan pulang, Vera merenungkan semua yang telah terjadi. Ia menyadari bahwa cinta memang rumit, tetapi persahabatan dan musik adalah hal yang jauh lebih berharga. Vera berjanji pada dirinya sendiri untuk menjaga fokus pada hal-hal yang benar-benar penting. Di akhir perjalanan, Vera menulis diarinya. Gue bersyukur punya mereka. Gokil Band bukan cuma soal musik, tapi juga keluarga. Gue akan terus belajar, bertumbuh, dan memberi yang terbaik untuk mereka. Next di kisah selanjutnya ya.